Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pada tanggal 29 Agustus 2021 pagi hari ini. Senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara bisa kembali lagi untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online kita. Kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam ibadah online kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang telah tergabung dalam ibadah online kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan, menerima lawatan kuasa Tuhan melalui setiap pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Kita rindu melalui ibadah online yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, kita benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hari-hari kita, ke depannya, semuanya dalam tangan penyertaan Tuhan. Kita mau mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Biarlah Tuhan kami mau memulaikan ibadah online kami, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati setiap jalannya ibadah online kami, Tuhan yang mengurapi setiap pelayan-pelayan yang ada melalui pujian penyembahan yang ada, kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami beribadah, kami boleh merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dan boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman juga yang akan disampaikan, kiranya kami boleh terima berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh menjadi orang-orang yang menang ketika kami punya Engkau, ketika kami memiliki firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan jalannya ibadah online kami pada pagi hari ini, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau nyatakan kemuliaan-Nya atas kehidupan kita. Amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama pada pagi hari ini. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Ya, benar Tuhan. Hanya Kau yang termegah. Katakan walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Kau yang menjaga kami Tuhan, menjagaku selamanya. Haleluya, mari bersorak untuk Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Ya Yesus Allah yang dahsyat, amin. Haleluya. Lebih lagi bersorak untuk Tuhan, katakan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, hanya Kau, namun Kau yang terindah. Kau yang termegah Tuhan, hanya Kau yang termegah. Amin. Haleluya. Walau badai menghadang, kami tidak akan takut Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Katakan nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya
bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Musik memuji Tuhan. Lebih lagi katakan, yes, amin. Kami percaya Yesus, kasih-Mu nyata Tuhan, kasih-Mu nyata buat hidup kami. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Katakan, segenap hatiku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Yes, segenap hati kita untuk Tuhan, untuk Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu nyata buat setiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, kami bersyukur punya Allah yang besar. Tiada Allah selain Engkau yang layak kami sembah, Yesus. Mari lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama bersekutu. Kita mau tinggal dalam hadirat-Nya yang indah. Karena hanya Yesus, Dialah anugerah yang termanis. Dia anugerah terindah buat setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kau begitu baik Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Benar Yesus. Haleluya Yesus. Kami siap terima kuasa-Mu Yesus. Kami tidak tinggal dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap langkahku, kami mohon terus berjalan bersama-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan, amin, amin, yang ku andalkan menghadapi semua. Sama-sama katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Katakan, Yesus Kau terbaik. Yesus Kau terbaik. Yes. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu
setiap harapan kami. Kau tahu mimpi kami Tuhan. Di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, kami percaya Yesus, hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan, melewati semuanya, menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersonalku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terbesar. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersonalku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita mau katakan, ya, Kau anugerah terindah Yesus buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Yes, Kau sangat berarti Tuhan. Kau sangat berarti dalam hidup kami Yesus. Begitu dahsyat dan ajaib Tuhan. Anugerah-Mu Yesus. Benar. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Lebih lagi katakan, Yesus, Kau anugerah terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Oh, anugerah-Mu selalu mempersonalku. Kau Yesus yang terbaik. Dan Kau Yesus yang termanis. Di dalam hidupku. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Yesus. Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjaga, Engkau merawat setiap kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Allah yang dahsyat. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari nikmati kasih-Nya Tuhan. Dia selalu baru. Dia selalu berikan anugerah-Nya yang besar buat setiap kita. Amin, amin. Mari nikmati hadirat-Nya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau ada di tengah hati kami. Engkau di setiap kami Yesus. Amin, amin. Haleluya, Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan
baik, Engkau begitu manis, Engkau begitu indah Yesus. Ini kami Tuhan, kami menikmati Engkau, kami rendahkan diri Yesus. Amin, 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 amin. Sikiara, rararara, sikiara. Lebih lagi rasakan kasih-Nya Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kau hadir Tuhan bersama kami. Amin. Ya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu membawaku. Katakan kau Yesus yang terbaik. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Yesus lebih lagi katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu membawaku. Kau Yesus, kau terbaik. Amin, amin. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan itu Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu yang begitu nyata buat setiap kami Tuhan. Bagaimanapun musim kami Tuhan, bagaimanapun keadaan kami Yesus saat ini, tapi kami bisa melihat bahwa Yesus tetap hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Yesus begitu baik Tuhan. Tuhan begitu luar biasa buat setiap kami Tuhan. Engkau tidak akan melepaskan kami Tuhan. Melainkan Engkau akan selalu berada dalam sisi kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu manis Tuhan. Engkau begitu baik Yesus. Engkau begitu indah. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami Yesus. Kami mau rendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menikmati kasih-Mu setiap hari ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk terima berkat dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja pada hamba-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Supaya semakin banyak Tuhan, jiwa yang dijangkau Tuhan, untuk bisa menjadi berkat Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang selalu jadi atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami selalu bersyukur Tuhan, karena begitu baik dan begitu dahsyat atas setiap kejadian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Judulnya adalah Kebenaran Kerajaan Allah. Nah, bagi kita semua yang beriman, harapan kita sebagai orang Kristen yaitu satu kali kita akan berlabuh di kekekalan. Ya. Dan Alkitab katakan,
adalah kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ditulis dalam banyak ayat di Alkitab ya. Di antaranya adalah Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 21 ayat 4, Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 11 ayat 6. Ya. Nah, Alkitab katakan pada saat itu tidak ada lagi kesusahan, penderitaan, rasa sakit dan penyakit. Tidak ada lagi iblis atau setan atau kekuatan kegelapan. Dan mereka semua akan dilemparkan ke neraka. Dan karena itu tidak akan ada lagi godaan. Sehingga saudara dan saya tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak ada kematian. Maka yang ada adalah sukacita dan kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah adalah realitas masa depan. Kerajaan Allah adalah realitas masa depan. Mari katakan bersama 2, 3. Ya, artinya ini yang akan terjadi di masa depan, masa yang akan datang. Tapi yang luar biasa adalah kita bisa sedikit merasakannya hari ini, ya. Kita bisa mengalami sedikit. Alkitab katakan mengecap sedikit dari realitas masa depan dalam hidup kita di sini sekarang, zaman now. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang kelima. Ibrani pasal 6 ayat yang kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya, nah Alkitab katakan mengecap atau mencicipi. Mencicipi apa? Ya, mengecap apa? Bukan mengecap makanan ya. Tapi kekuatan atau kehidupan atau kemuliaan sedikit. Ya, kita bisa merasakannya, kekuatan di zaman yang akan datang itu. Ya, tapi kita bisa merasakannya sekarang di zaman now. Kerajaan Allah bisa kita kecap dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kekuatan atau kehidupan atau kemuliaan. Dan kita tahu karena untuk alasan itulah maka Yesus telah datang. Allah Bapa mengutus anaknya untuk mendeklarasikan hal ini. Yesus fokus kepada misinya, ya, pesannya tentang kerajaan Allah. Dalam Matius pasal 4 ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, mari katakan kepada tetangga kanan kiri saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Saudara melihat karya, tanda-tanda heran dan mujizat adalah demonstrasi tentang kerajaan Allah. Matius pasal 12 ayat 28 katakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi setiap kali orang sakit disembuhkan, maka kerajaan Allah itu sudah datang. Setiap kali kuasa iblis diusir keluar, maka kerajaan Allah itu sudah datang. Jadi Yesus mengajari kita bagaimana caranya berdoa. Dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, setiap hari, setiap minggu, setiap orang di dunia ini berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita semua mengharapkan kerajaan Allah akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kita sudah bisa mengalaminya sedikit, mengecapnya sedikit sekarang di bumi. Haleluya. Wow, puji Tuhan ya. Yesus mengatakan itulah sebabnya mengapa kita harus dilahirkan kembali.
Alasannya adalah tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Wow, semangat saudara ya, agar kita bisa melihat kerajaan Allah. Nah, ini berbicara tentang saudara. Saudara dapat melihat kerajaan Allah. Saudara dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian di dalam Injil Lukas pasal 17, di momen saudara percaya ya. Injil Lukas pasal 17 ayat 21, Injil Lukas 17 ayat 21. Dikatakan, juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana," sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, kerajaan Allah ada di antara kamu. Ayat ini mengatakan seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, taruh tangan saudara di dada dan katakan, kerajaan Allah ada di dalamku. 2, 3, kerajaan Allah ada di dalamku. Ya, kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita. Dan suatu hari nanti kita bisa melihat sepenuhnya. Haleluya. Ya. Nah, mari kita lanjutkan membaca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi inilah pesan Yesus yang saya dan saudara harus khotbahkan sepanjang waktu sampai kepada kesudahannya. Tidak hanya saya, tapi anak-anak saya, keturunan saya. Pesan ini tidak akan pernah usang. Ini adalah pesan untuk akhir zaman. Jadi pertanyaan logis berikutnya adalah, apa kerajaan Allah itu? Ya, apa kerajaan Allah itu? Nah, kerajaan Allah adalah aturan Allah. Ya, saya ulangi, kerajaan Allah adalah aturan Allah. Itu adalah aturan yang berdaulat dari kerajaan Allah. Itu adalah otoritas Allah untuk memerintah dalam hidup kita hari ini, di dunia ini, dan di masa depan. Jadi ketika Yesus berkata dalam Injil Markus pasal 10 ayat 14. Injil Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, saudara lihat, apa yang hendak Yesus katakan? Sebenarnya Yesus sedang menjelaskan dengan sangat baik. Ya, terimalah kerajaan Allah seperti anak-anak kecil ini. Anak-anak kecil, dia menerima kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan gereja atau tempat atau berkat-berkat. Tapi kerajaan Allah itu adalah aturan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus jadi seperti anak kecil. Dengan iman harus memiliki Raja Yesus yang mengatur dan memerintah dalam hidup kita. Jadi Yesus mengatakan ini kepada kita ya dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu
akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah ayat yang paling penting di seluruh Alkitab, ya. Dan untuk itulah saudara diselamatkan. Jadi ini adalah ayat kunci. Ayat ini katakan, tetapi carilah dahulu. Artinya apa? Itu sangat-sangat penting, ya. Inilah hal pertama yang harus saudara cari setiap harinya. Setiap pagi ketika saudara membuka mata, inilah yang harus pertama saudara pikirkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang harus saudara cari? Ya, apakah mencari tempat yang lebih besar? Ya, apakah mencari berkat-berkat? No, bukan. Bukan hal-hal itu yang harus saudara cari. Tapi saudara harus mencari aturan kerajaan dan kebenaran Allah. Kalau saudara mempelajari Alkitab, maka dalam budaya Yunani ketika saudara menemukan kata sambung, ya, seperti kata dan, ya, itu adalah kata sambung, biasanya kata keduanya itu yang menjelaskan kata pertama, ya. Jadi apa aturan kerajaan Allah? Aturan kerajaan Allah adalah kebenaran. Ya, kebenaran, mari katakan bersama, 2, 3. Kebenaran, ya. Jadi kata kebenaran itu menjelaskan tentang kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah adalah kebenaran Allah yang sesungguhnya. Semakin saudara mengizinkan Yesus memerintah dalam kehidupan saudara, maka kebenaran Allah itu akan memerintah di dalam saudara. Saudara akan semakin mengalami kemenangan. Semua yang saudara butuhkan itu akan ditambahkan. Setiap persediaan atau berkat dalam hidupmu itu akan dicukupkan. Nah, saya nggak katakan bahwa saudara itu akan jadi jutawan atau miliarder, ya, atau jadi crazy rich, ya. Enggak, saya nggak katakan bahwa rekening bank saudara akan jadi gendut. Ya, yang saya katakan adalah setiap kebutuhan saudara itu akan dicukupkan. Ini adalah jaminan atau garansi dari Tuhan. Jadi semakin saudara mencari peraturan kerajaan Allah, semakin saudara mencari kebenaran kerajaannya, ya, saudara akan semakin kuat. Ini adalah cara bagaimana saudara bertumbuh secara rohani dan diurapi. Ini adalah bagaimana saudara lebih bergerak lagi dengan Roh Kudus. Dan semakin banyak kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan menjadi orang yang powerful. Wow, haleluya. Ya. Nah, jadi apakah kebenaran kerajaan Allah itu, ya? Pertanyaannya adalah apakah kebenaran kerajaan Allah itu? Ya. Nah, kita harus tahu bahwa Yesus terkenal dengan khotbahnya yang disebut dengan khotbah di atas bukit, ya. Itu ditulis dalam Injil Matius pasal 5, 6 dan 7. Nah, dalam 3 pasal khotbahnya yang sangat-sangat powerful dan itu merupakan khotbah Yesus yang paling terkenal di seluruh pelayanannya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa Yesus itu, maka saudara harus tahu apa yang Yesus katakan, benar? Ya, apa yang Yesus katakan adalah benar-benar tentang kebenaran kerajaannya. Ya, pertanyaannya bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Bagaimana Raja Yesus itu bisa berkuasa dalam hidup kita? Ya, Injil kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya. Nah, kalau saudara ingin masuk, ya, saudara harus pastikan kebenaran saudara itu harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kebenaran dari orang Farisi itu bersifat lahiriah, ya. Mereka berbuat kebenaran supaya dilihat orang. Mereka itu dangkal. Tapi kebenaran Yesus itu adalah kebenaran untuk hati. Yesus selalu melihat hati kita. Dia melihat melampaui penampilan kita. Dia bisa menembus sampai ke dalam hati kita. Yesus katakan ini, jika engkau ingin melihat kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita harus melihat kondisi hati. Apakah menyenangkan hati Tuhan? Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar karena Tuhan memberikan 4 hukum kerajaan. Ya, ya. Kita berterima kasih hanya ada 4 hukum untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya, enggak banyak, hanya 4. Ya, yang pertama, hukum kemarahan. Ya, berapa banyak dari saudara yang ingin masuk kerajaan Allah satu hari nanti? Oh haleluya, ini adalah untuk saudara ya. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi, ya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara tahu pembunuhan di zaman apapun itu adalah salah dan kejahatan. Yesus berkata mungkin saudara secara harafiah tidak menjadi seorang pembunuh, ya. Tapi apa yang Yesus katakan? Setiap orang yang marah akan kena penghakiman. Ya, ini adalah penghakiman sorgawi. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ya. Dalam Alkitab King James Version dikatakan marah dengan saudaranya tanpa sebab. Jadi kemarahan tanpa sebab itu akan menerima penghakiman Allah. Kalau saudara marah tanpa alasan, maka saudara dalam masalah. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi yang Yesus katakan jangan marah. Kenapa? Karena di momen saudara marah berpotensi dalam bahaya. Karena tidak mewarisi kerajaan Allah. Wow, bagaimana mungkin saya gak marah? Itu pasti gak mungkin. Tanpa anugerah Tuhan, hal ini sangat-sangat tidak mungkin. Tapi dengan anugerah Tuhan dan rahmat Tuhan, maka saudara dan saya bisa melakukannya. Jadi apa yang terjadi ketika saudara marah? Orang marah tidak boleh menyebut saudaranya itu dengan sebutan yang kasar. Karena ini adalah pelanggaran dan disamakan dengan pembunuhan. Dan dia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah di dalam Matius
5 ayat 22 ini terdapat kata kafir ya. Kafir itu artinya kata-kata marah yang dalam, kebencian atau kepahitan ya, dendam atau penghinaan ya. Jadi Yesus berkata, lihat kalau ada kebencian atau kepahitan, penghinaan dan kemarahan yang dalam, maka kamu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Wow, kita semua tahu kalau pembunuhan itu adalah dosa, tapi ternyata marah itu juga adalah pembunuhan dan itu adalah dosa. Ya, faktanya setiap pembunuhan itu muncul karena kemarahan. Ya, dan tidak ada pembunuhan yang dilakukan dengan hati yang gembira. Ya. Semua yang membunuh itu pasti karena marah, karena dengki, pahit, dendam. Itu sebabnya Yesus katakan jangan marah. Karena ketika saudara marah, saudara bisa berakhir dalam dosa. Jadi bagaimana dengan kemarahan yang benar? Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah ditulis di dalam suratan Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Ayat ini katakan janganlah matahari terbenam. Itu artinya sama dengan kurang dari 24 jam. Mengapa tidak boleh marah lebih dari 24 jam? Karena saudara akan memberi kesempatan kepada iblis. Bahasa Inggris katakan pijakan kepada iblis. Iblis akan datang dan akan mengacaukan hidup saudara. Kemarahan itu bukan buah roh. Saudara tidak akan menemukan kemarahan itu di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau saudara jadi orang yang sabar, maka saudara tidak akan cepat marah. Kalau saudara mempunyai penguasaan diri, maka saudara tidak akan marah-marah. Ya. Saudara bisa mengontrolnya atau mengendalikannya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa melakukannya? Hanya dengan anugerah Tuhan. Jadi yang pertama, saudara harus dilahirkan kembali. Kemudian Roh Kudus akan masuk dan suatu DNA yang baru itu akan ada dalam diri saudara. DNA ini sangat-sangat powerful. Oleh sebab itu, sekarang setiap hari saudara akan hidup dalam lahir baru. Setiap hari saudara akan hidup dan berjalan dalam semangat. Tidak ada kekerasan dalam DNA ilahi saudara. Ya. Saudara membiarkan DNA ilahi ini ada dalam diri saudara. Dan DNA yang baru ini yang akan memimpin, yang akan membimbing saudara. Dan DNA ini akan menyebabkan saudara tidak menjadi pemarah lagi. Ya. Nah, hukum yang pertama adalah kemarahan, hukum yang kedua adalah kesucian. Ya. Hukum kesucian, mari katakan bersama 2, 3, hukum kesucian. Kita akan membaca di ayat selanjutnya ya. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan memandang wanita dengan penuh nafsu, ya.
Nah sekarang saya bisa menjamin bahwa mungkin 95% dari saudara yang ada di tempat ini, saudara tidak pernah berzina, tidak pernah. Ya. Dalam artian secara harfiah, tidak pernah berzina, saudara baik-baik saja. Ya, 95% dari saudara. Tapi Yesus tidak hanya melihat di luar saja. Ya. Mata Allah itu menembus sampai ke dalam hati saudara. Dan Yesus berkata, bagaimana dengan keinginan rahasia? Ya, hasrat romantik dengan orang lain. Bagaimana dengan melihat pria atau wanita, ya, melihat lawan jenis dengan nafsu di pikiranmu? Yesus katakan, setiap orang yang memandang perempuan dengan penuh nafsu serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kesucian itu sangat-sangat penting? Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan murni hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi kalau tidak ada hukum kesucian atau kemurnian itu ada dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara tidak bisa melihat Allah. Saudara tidak bisa berada di sorga. Ya. Yesus berkata, kalau saudara ingin masuk ke sorga nantinya, maka mulai sekarang ketika kerajaan Allah itu ada di dalammu, saudara harus menangani masalah nafsu ini. Hari ini, ya, saudara harus menghadapinya. Jadi apa yang harus dilakukan? Di ayat 29 dikatakan, di ayat berikutnya dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian ayat berikutnya di ayat yang ke-30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Wow, kayaknya serem ya. Kita sedang membicarakan tentang neraka. Seringkali kebanyakan dari kita waktu kita membaca Alkitab itu seperti kayaknya cuman biasa, bacaan biasa, ya. Dan kita tuh berpikiran, pokoknya percaya kepada Yesus kita pasti masuk sorga. Tapi pagi hari ini, ketika kita membaca ini, Alkitab mengkonfirmasi bahwa Yesus Kristus yang mencelikkan mata yang buta, dia tidak pernah meminta saudara mencungkil matamu. Yesus Kristus yang menyembuhkan tangan yang lumpuh, dia tidak pernah meminta untuk memotong tangan yang sehat. Jadi apa yang sebenarnya Yesus katakan, ya? Yang meskipun saudara mencungkil mata, saudara tidak akan menyelesaikan masalah. Karena nafsu itu bukan di mata, tapi di pikiran saudara, di hati saudara. Bahkan jika saudara memotong tangan saudara, itu juga enggak menyelesaikan masalah. Ya, enggak menyelesaikan masalah nafsumu. Kenapa? Karena masalahnya itu bukan di tangan, tapi itu masalahnya ada di hati, di pikiran. Ya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan godaan. Jadikan Allah memerintah dalam hidupmu, dalam hatimu. Ya.
Dosa ini akan menghancurkan saudara dan mendiskualifikasi saudara dari kerajaan sorga. Dan kemudian Yesus berkata tentang perceraian dan pernikahan kembali. Dan saya ini ingin mengatakan kepada saudara ya, bahwa setiap perceraian itu pasti sangat menyakitkan. Ya. Dan Yesus berbicara kepada kita di ayat selanjutnya ya. Kita akan membaca di Injil Matius 5 ayat berikutnya, ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, pernikahan itu adalah perjanjian suci, ya. Karena pernikahan adalah perjanjian, janji. Janji bukan untuk dilanggar. Ya, ketika saudara berjanji, aku berjanji untuk mengasihimu, untuk menjagaimu, untuk menghargaimu, saat sehat dan sakit, saat kaya dan miskin, di saat baik atau buruk, ya, saat sampai maut memisahkan kita. Ya, janji itu bukan untuk dibatalkan atau dipatahkan. Ini adalah seharusnya jadi cermin dari hubungan Yesus Kristus dengan gerejanya. Ya, bahkan Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, kecuali saudara yang menolak atau meninggalkan Tuhan, ya. Dan Tuhan akan selalu mengasihi dan menanti saudara. Jadi Tuhan sebenarnya menggunakan pernikahan itu untuk mengajar setiap pasangan tentang kasih tanpa pamrih, ya. Tentang kasih tanpa syarat, kasih agape. Dan Tuhan menggunakan pernikahan itu untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, maka izinkan Yesus memerintah dalam hati saudara. Dan kita bisa menjaga kesucian hati kita, ya, kemurnian hati kita. Nah, jemaat Tuhan, jangan main-main karena masa depanmu dipertaruhkan. Kita harus mempunyai kesucian yang sempurna. Ya, yang pertama hukum kemarahan, yang kedua adalah hukum kesucian, yang ketiga adalah hukum kejujuran, ya. Hukum kejujuran, mari katakan bersama, 2, 3. Hukum kejujuran. Ya, kita akan membaca di ayat selanjutnya dalam Injil Matius 5 ayat 34 sampai 36. Injil Matius 5 ayat 34 sampai 36. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ya, nah, ketika saudara bersumpah di pengadilan, ya, ketika saudara disumpah dengan Alkitab untuk mengatakan semuanya dengan benar, saudara harus bersumpah ketika saudara menjadi warga negara Indonesia dan sebagainya, maka saudara harus bersumpah akan selalu setia kepada negara Indonesia ini. Tapi Yesus tidak sedang berbicara tentang hal ini, ya. Yang Yesus sedang bicarakan adalah tentang pengajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ketika mereka itu mengatakan sesuatu,
ketika mereka itu berjanji, tapi mereka itu enggak pernah menepatinya. Ya. Dan kalau mereka mau benar-benar menepati, maka diperlukan sumpah. Ya, dan harus bersumpah demi sorga atau langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalamu. Artinya kebiasaan orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka itu hanya ngomong, hanya janji-janji, tapi tidak pernah menepati. Ya. Kalau bersumpah demi kepalamu, oh ini berarti baru serius. Kalau bersumpah demi Yerusalem, ya, karena Yerusalem adalah kota suci, oh ini baru mau lebih serius lagi. Yesus katakan, omong kosong apa yang kamu lakukan ini. Artinya apa? Ini adalah ejekan tentang kejujuran itu. Karena sebenarnya orang jujur itu gak perlu sumpah. Gak perlu sumpah-sumpah. Sumpah aku melakukannya. Ya, gak boleh bersumpah. Kalau engkau bersumpah, engkau berdosa. Yesus katakan dalam ayat selanjutnya ya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, mengapa dikatakan berasal dari si jahat? Karena jika jawabannya ya, tapi kamu katakan tidak atau sebaliknya, maka setan adalah bapamu. Karena setan adalah bapa kebohongan. Ya, itu artinya. Jadi kata-katamu adalah ikatanmu. Mari katakan bersama ya, 2, 3. Kata-katamu adalah ikatanmu. Ya, jadi kerajaan kebenaran itu menuntut kejujuran yang sempurna. Sekali lagi saya katakan kerajaan kebenaran itu menuntut kejujuran yang sempurna. Kalau saudara enggak jujur, saudara tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, hukum yang berikutnya ya. BTW terima kasih hanya ada 4 hukum ya. Hukum yang keempat adalah hukum kasih. Hukum kasih, mari katakan bersama 2, 3. Hukum kasih ya. Kita akan membaca di ayat selanjutnya. Injil Matius pasal 5 ayat 38. Injil Matius pasal 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, di ayat 40 dan 41, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya. Nah, dalam Yohanes pasal 18, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Tapi ketika Yesus berada di Sanhedrin, di persidangan, dan dia ditanya oleh imam kepala, apakah kamu seperti ini? Apakah kamu seperti itu? Ya, waktu itu Yesus diinterogasi dan Yesus katakan yang sebenarnya. Kemudian tiba-tiba salah satu pejabat itu datang dan menampar Yesus. Yesus ditampar dan Yesus enggak berkata, ayo tampar lagi pipi kiriku ya. Yesus enggak melakukan itu. Malah Yesus menegurnya. Kenapa kamu menamparku ketika aku mengatakan yang sebenarnya? Nah, di sini
poinnya yang Yesus lakukan itu adalah di kerajaan Allah tidak ada ruang untuk balas dendam pribadi, ya. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada ruang untuk balas dendam pribadi, ya. Tidak ada mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Oleh sebab itu jangan membalas, ya, jangan membalas. Saudara tidak perlu balas dendam atau semangat untuk membenarkan diri sendiri. Enggak usah membuktikan kepada yang lain, aku ini orang benar, kamu yang salah. Tunggu ya, lihat ya, ayo tak anteni ya. Nah, enggak ada kata dan sikap seperti itu. Yesus berkata dalam ayat berikutnya, Injil Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Jadi balas dendam itu adalah cara berpikir dunia. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, saat musuhnya menyalibkan dia, ya, musuhnya mengejeknya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, pagi hari ini siapa musuh saudara? Mungkin mereka yang berbuat jahat terhadap saudara. Mereka yang ingin menyakiti saudara. Mereka yang menyakitimu, ya. Mereka yang mencuri daripadamu. Mereka yang menipumu. Tapi saudara pagi hari ini sudah mendengar firman. Saudara harus mengasihinya, memaafkannya. Ya, setiap hari ketika mereka datang dalam pikiran saudara. Ketika iblis mengingatkan saudara kepada orang itu, katakan, Tuhan, aku memaafkannya. Aku biarkan orang itu pergi. Dan saudara perlu berdoa bagi mereka, ya. Karena kasih adalah buah pertama dari Roh Kudus. Jadi pengampunan itu harus menjadi kata pertama kita setiap hari. Yesus adalah Raja dan saudara berjalan dalam suasana pengampunan yang konstan, ya. Berbuat baik dan memberkati. Ya. Ditulis dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Dikatakan Lukas 6 ayat 27 sampai 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya. Nah, apa artinya memberkati? Memberkati adalah memperkatakan yang baik, ya, berbicara yang baik, berdoa agar dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini adalah ujian tertinggi dari karakter Kristus, ya, karakter Kristen. Ini adalah hukum kasih dan buktinya. Yesus Kristus dan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Nah, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat berikutnya, ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam hanya kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna
sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Allah memerintah dalam hidupku? Ya. Kalau Tuhan memerintah dalam hidup kita, maka yang nomor satu, tidak ada kemarahan. Jangan biarkan sampai matahari terbenam sehingga iblis tidak dapat berpijak dalam hidup saudara. Ya. Yang kedua, hukum kesucian. Jangan bermain-main dengan dosa atau godaan. Patuhi perjanjian pernikahan saudara. Yang ketiga, hukum kejujuran. Pegang kata-kata saudara. Yang keempat, hukum kasih. Ya, tidak ada yang bisa menjalani kehidupan seperti yang Yesus katakan ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, hanya dengan pertolongan Roh Kudus maka saudara bisa melakukan hal ini. Saya berdoa kiranya Tuhan akan bekerja dalam setiap hati saudara, ya, sehingga saudara bisa merespon firman Tuhan dan saudara bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa tentang kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kalau firman-Mu pada pagi hari ini telah mengingatkan kita supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh berjalan setiap hari dalam kebaikan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan kiranya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya kami menjadi orang-orang yang boleh mengalami Engkau setiap harinya, mengalami revival di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini untuk tidak memiliki kemarahan di dalam hatinya. Kiranya Tuhan tolong untuk setiap jemaat-Mu boleh mencapai kemurnian yang sempurna. Dan juga Tuhan menolong supaya bisa memegang kata-kata kita dengan jujur ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menolong untuk setiap kami bisa mengasihi musuh-musuh kami ya Tuhan. Bisa mendoakan musuh-musuh kami dan memberkati musuh-musuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarpun hal ini sulit untuk dilakukan, tetapi kami percaya dengan bantuan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan hal-hal ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau akan menolong setiap jemaat-Mu untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus memelihara kita semua pagi hari ini. Kita boleh bertemu lagi walaupun dengan ibadah secara online. Sebelum memberikan persembahan, kita akan bacakan 1-2 ayat yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Persembahan sebagai ungkapan syukur. Ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sering mendengar ayat 6 dan 7 ini dibacakan sebagai pengantar atau dasar untuk kita memberi persembahan. Tetapi sejauh apakah kita mengerti 2 ayat ini?
ayat 6 itu saudara-saudara seolah-olah merupakan suatu ancaman bagi kita bahwa jika kita menabur hanya sedikit, maka yang kita tuai pun sedikit. Demikian sebaliknya, waktu kita menabur banyak, juga seolah-olah jumlah besar yang kita akan tuai. Seolah-olah jumlah besar dan kecil ini menjadi satu ukuran untuk kita memberikan kepada Tuhan dan menjadi tolok ukur atau standar tentang berkat Tuhan yang akan kita terima. Dengan pemahaman seperti ini saudara, motivasi atau dorongan kita memberi persembahan adalah semata-mata agar Tuhan memberkati kita. Artinya, kita kemudian menyogok Tuhan dengan persembahan kita. Dalam ayat ini tidak dapat kita artikan demikian, saudara, melainkan diterjemahkan sebagai sikap hati. Siapa yang menabur sisa akan menuai sisa. Siapa yang menabur dengan murah hati, karena ia akan menuai kemurahan yang dari Tuhan. Jadi bukan masalah besar atau kecil, tetapi dalam hal ini tentang sikap hati dalam memberi yang kemudian dijelaskan di dalam ayat yang ke-7. Sikap yang benar dalam memberi persembahan adalah dengan kerelaan hati dan sukacita. Sebab seringkali kita dalam memberi persembahan sangatlah perhitungan. Kalau saya memberi segini, apakah nanti saya masih bisa makan? Dan besok bagaimana? Dan pertanyaan kekhawatiran lainnya yang mengisi pikiran kita, sehingga akhirnya kita menjadi sulit untuk memberi persembahan, selalu merasa berkekurangan rasanya. Jika kita berencana memberi persembahan ini, karena kita kebanyakan mikir, kalau memberi persembahan, ya berilah, bukan pikirlah. Akibatnya kebanyakan mikir, enggak keluar. Selain itu kita bisa memberi dengan perasaan sedih, bukan saja berkata demikian. Namun ayat ini juga menyinggung bahwa jangan memberi dengan sedih hati. Kenapa? Sedih hati ada pikiran seperti ini, kalau saya memberi berarti saya kehilangan beberapa rupiah dari dompet saya. Dan kita merasa rugi. Apa yang kita berikan kepada Tuhan rasanya diberikan dengan terpaksa. Kemudian memberi karena paksaan. Terpaksa memberi karena takut tidak diberkati Tuhan. Terpaksa memberi karena dikenakan iuran wajib. Untuk memberi akibatnya bukan yang terbaik, tetapi yang sisa-sisanya yang kita berikan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pikirkan apakah kita bersikap seperti itu dalam memberi. Kalau kita pikirkan, sebulan berapa pendapatan Anda? Sedikit pun, apapun yang sudah pernah Anda dan keluarga Anda dalam sebulan tidak pernah makan. Pasti selalu ada berkat, selalu ada jalan untuk memberi kebutuhan hidup. Nah, kita yang melupakan Tuhan kadang-kadang, perhitungan untuk memberi kepada Tuhan, dan tetap saja kita diberkati olehnya, walaupun kadang kita lupa atau dengan berat hati memberikan persembahan. Apalagi jika kita ingat untuk memberi kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan rela, kita memberi kepadanya, tentulah kita akan sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan bukan berarti Tuhan itu kekurangan, karena Ia adalah Maha Kuasa, dan apa yang ada di muka bumi ini adalah miliknya. Dia maha kaya. Seluruh isi dunia ini
diciptakan justru untuk kita. Jadi dalam memberi persembahan bukan berarti Tuhan dalam keadaan kekurangan atau krisis membutuhkan segala sesuatu. Tapi karena Dia ingin tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Jika kita hanya tahu menikmati apa yang diberikan Tuhan dan melupakan sebagai sumber dari apa yang kita miliki, kita sangat bodoh, saudara. Tuhan adalah sumber dari apa yang kita miliki. Bayangkan, jika Dia mengambil apa yang dipercayakan kepada kita, apa yang kita miliki, sebab semua harta, uang adalah hasil pemberian Allah. Dan yang paling berharga yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita, yaitu nafas. Kalau nafas kita diambil, kita tidak ada apa-apanya lagi. Dan semuanya itu bukan usaha kita sendiri, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi dasar dalam kita memberi. Yang pertama, saudara, yang perlu kita ingat, 1, kita memberi sebagai pengakuan kita bahwa apa yang ada pada diri kita adalah hasil pemberian Allah. Yang kedua, pemberian kita sebagai ucapan syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita masing-masing. Yang ketiga, pemberian kita sebagai bentuk dukungan kita kepada gereja di mana kita menjadi anggotanya. Itu berarti mendukung program gereja, para pekerja gereja, dan keperluan saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Inilah 3 dasar dalam kita memberi. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi hari ini, dan kita bisa memberikan persembahan dengan penuh kerelaan hati dan penuh dengan sukacita, maka Tuhan disenangkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tidak memberi dengan terpaksa, tetapi memberi dengan kerelaan hati dan penuh sukacita, karena kami baru sadar saat ini, kadang-kadang lupa bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu dan pemberian-Mu, Tuhan. Berikan kepada setiap hati kami kemurahan hati-Mu untuk kami dapat memberi dengan penuh kemurahan hati, karena Engkau sudah menyatakan kemurahan hati-Mu kepada setiap kami. Sampai pagi hari ini pun kami ada karena kemurahan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan, mari tundukkan kepala sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu pada pagi hari ini. Tuhan menolong, melindungi, memberi kesehatan, sukacita setiap jemaat dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat kasih-Mu, kami dapat beribadah onsite kembali saat ini. Memberkati setiap pelayan pada hari ini, memberkati juga setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, kiranya Tuhan menolong, memberi kesehatan juga kesuksesan apa yang menjadi cita-cita jemaat. Terima kasih Yesus, diberkati setiap usahanya, toko, sekolah, kuliah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
kasih sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termenang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia, kau menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama menikmati ibadah online kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan Yesus perlindungan kita, Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.